Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang kepada bapak-bapak. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan atau Ketua Penyelenggara yang Pak Pendeta ya. Pak Yosef, kemudian Wakil Penyelenggara, Kepala Sekolah, dan seluruh guru-guru sekolah menengah atas Katolik, Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Morris ini. Kami anggota Komisi 8 hadir bersama 11 anggota, tetapi yang sebagian sudah kembali ke Jakarta. Bersama kami Ibu Ledia Hanifah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua beliau, tapi karena oleh fraksinya sudah ditunjuk sebagai pimpinan DPR, jadi beliau sebentar lagi mudah-mudahan dilantik menjadi pimpinan DPR. Di belakang kami Ibu Endang Maria dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihannya Jawa Tengah, Pak Monogiro dan sekitarnya. Di sebelah kanan kami Ibu Weni Haryanto dari fraksi Partai Golkar, dari Dapil Kota Depok dan sekitarnya, Jawa Barat. Juga bersama kami Bapak Eko dari BNPB Pusat, kemudian Kepala BNPB Kabupaten Provinsi NTB menyertai kami, kemudian Bapak Direktur Pemberdayaan Wakaf ya, kemudian sebelah kirinya Kakang Wil Agama NTB, saya sendiri Habibul Mawiranu dari fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Kabupaten Banyumas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak terduga sama sekali karena memang tidak ada jadwal kunjungan menurut menu acara yang kami terima. Jadi mohon maaf, ada sedikit komunikasi yang kita revisi. Kami dirayu sama tapi alhamdulillah karena salah satu yang membuat kami harus datang karena kami ditunggu anak-anak didik yang sedang belajar agama. Jadi mungkin kalau di Islam itu mungkin madrasah aliyah ya, yang selalu mendasari pendidikan pada soal-soal kerohanian dan spiritual sebelum kita diberikan pendidikan skill kita hidup di masyarakat. Ini satu pendidikan yang dari sebelum kemerdekaan saya kira itu sudah mendahului, saya kira di semua agama di Indonesia, Islam, Katolik, dan lain-lain, Hindu, Buddha, itu mereka punya pendidikan informal yang mereka jauh lebih tua usianya ketimbang Republik ini. Karena itu selamat dan kita aplaus untuk SMK dan selamat ulang tahun yang ke-5 ya. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Penyelenggara bahwa pemerintah perhatiannya cukup baik karena saya tanya kepada Ketua,
pemerintah daerah dalam hal ini sudah memberikan bantuan yang cukup besar, kira-kira tahun ini 2,5 miliar. Mudah-mudahan mumpung bersama kami ada Kanwil Depak dari provinsi dan Depak dari pusat, bisa kita sampaikan kepada Pak Menteri Agama bahwa di ND sana ada satu sekolah berbasis masyarakat, karena pendirinya adalah masyarakat, atas kesadaran masyarakat yang menginginkan agar anak didiknya menjadi orang-orang beriman untuk membangun bangsa, kan gitu. Di ND sana ada SMART yang perlu dibantu, kira-kira gitu. Kami sebagai DPR yang tugasnya adalah menyerap aspirasi, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran yang diberikan kepada pemerintah untuk pembangunan, dan yang ketiga adalah budgeting. Budgeting itu kita punya hak juga untuk ikut menentukan kepada siapa anggaran itu diberikan. Insya Allah kita akan sampaikan usulan Bapak ini. Satu soal menegrikan sekolah, meskipun kalau sudah negeri bahwa Bapak mestinya kehilangan sehingga semua hak penyelenggaraan ada pada pemerintah, termasuk hak pengelolaan, dan Bapak jangan menangis kalau nantinya asetnya juga milik pemerintah, ya mungkin kurikulumnya juga ada sedikit berubah. Ya, jadi Bapak tidak boleh, seandainya nanti pemerintah menegrikan, tidak boleh ikut ikut menangisi dan masih mempertahankan itu milik kami. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kedua, ya mudah-mudahan pemerintah pusat tadi saya bilang ada perhatian kepada sekolah ini, karena ini sekolah pertama di Indonesia dari Katolik yang sudah berdiri sejak 2012. Tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan. Saya terharu dan mewakili teman-teman Komisi 8, Pak Ketua Komisi 8 juga dari sini juga, dari NTT, tepatnya di Kabupaten Flores Timur. Ya, insya Allah nanti kita sampaikan kepada beliau bahwa ada sekolah yang perlu diperhatikan, tapi catatlah bahwa Bapak Ibu bahwa kunjungan kami ke sini adalah kunjungan resmi, dan ini mudah-mudahan dicatat oleh Tuhan sebagai salah satu amal bakti kami. Doakan kami selamat dalam mengabdi kepada nusa, bangsa, dan agama. Begitu Pak Ketua Penyelenggara dan seluruh penyelenggara sekolah SMART di sini. Kami juga berdoa mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu tetap punya kesabaran di dalam penyelenggaraan sekolah ini, karena hampir semua sekolah berbasis agama itu memang semua dikelola oleh masyarakat dan biasanya dibiayai oleh masyarakat. Baru memang pasca pemerintah pasca reformasi ini mulai ada perhatian yang baik kepada sekolah-sekolah agama. Jadi bukan bapak-bapak aja yang merasa kurang terperhatikan. Jadi semua sekolah berbasis agama itu harus disadari, karena Departemen Agama hanya punya uang yang untuk bisa memberikan bantuan fisik, terutama adalah sarana prasarana atau sarpras, itu terpenuhi hanya 7%. Jadi seluruh permintaan bantuan sekolah-sekolah berbasis agama itu hanya dipenuhi oleh Departemen Agama, hanya 7% dari seluruh keinginannya. Kenapa? Karena sedikit sekali. Dana yang paling banyak ada di Departemen Pendidikan Nasional atau Dikbud dan Dignas. Depak hanya mengelola uang untuk pendidikan hanya 40 triliun untuk seluruh agama, untuk seluruh Indonesia. Jadi mohon juga dimaklumi sebagai atas nama pemerintah kita menyampaikan informasi itu adanya, sehingga tetapi bapak-bapak permintaannya, ibu-ibu permintaannya akan tetap kami sampaikan, dan kita doakan bersama mudah-mudahan sekali lagi para anak didik yang sekolah di sini yang ada asramanya Pak ya, ada asrama milik masyarakat.
Mudah-mudahan mereka tekun mempelajari agama untuk bekal hidup di hari yang lebih baik. Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.